Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, saya Gracia Febnasdi Rahalia Hulu, nomor induk mahasiswa C1C020053 dari kelas R009, mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Saya akan mempresentasikan materi mengenai pengantar akuntansi keperilakuan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keperilakuan yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CI, QNR, CSRS. Langsung saja dimulai pada materi yang pertama, yaitu akuntansi keperilakuan tinjauan umum. Menurut Arfan Iksan dan Muhammad Ishak, tahun 2008, akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Tujuan informasi tersebut adalah memberikan petunjuk dalam memilih tindakan yang paling baik untuk mengalokasikan sumber daya yang langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Pengertian akuntansi keperilakuan yang diungkapkan oleh Arfan Iksan dan Muhammad Ishak pada tahun 2008, yaitu akuntansi keperilakuan merupakan dimensi akuntansi yang mempertimbangkan hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi, mencerminkan dimensi sosial dan budaya manusia dalam suatu organisasi. Ada pendapat lain yang disampaikan oleh R.A. Supriyono dalam bukunya Akuntansi Keperilakuan tahun 2018, mengatakan akuntansi keperilakuan merupakan dimensi akuntansi yang menyangkut perilaku manusia dan hubungannya dengan pendesainan, penyusunan, dan penggunaan sistem informasi akuntansi secara efisien dan efektif. Akuntansi keperilakuan mempertimbangkan hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi, merefleksikan dimensi sosial suatu organisasi, dan menjadi tambahan penting informasi keuangan yang dilaporkan oleh para akuntan. Akuntansi keperilakuan sebenarnya merupakan bagian dari ilmu akuntansi yang perkembangannya semakin meningkat dalam beberapa tahun belakangan ini. Hal ini ditandai dengan lahirnya sejumlah jurnal dan artikel yang berkenaan dengan keperilakuan, dan semakin banyaknya buku-buku teks berbahasa asing maupun bahasa Indonesia yang membahas tentang akuntansi keperilakuan. Perkembangan ini juga didukung oleh semakin bertambahnya riset-riset para mahasiswa akuntansi dan para pengajar yang berfokus pada dimensi akuntansi keperilakuan. Nah, akuntansi keperilakuan itu tidak sama dengan akuntansi tradisional yang hanya melaporkan data keuangan. Akuntansi keperilakuan menggunakan metodologi ilmu pengetahuan perilaku untuk melengkapi gambaran informasi dengan mengukur dan melaporkan faktor manusia yang mempengaruhi kebutuhan bisnis dan hasil mereka. Nah, akuntansi keperilakuan menyediakan suatu kerangka yang disusun berdasarkan teknik berikut ini, yaitu yang pertama, untuk memahami dan mengukur dampak proses bisnis terhadap orang-orang dan kinerja perusahaan. Yang kedua, untuk mengukur dan melaporkan perilaku serta pendapat yang relevan terhadap perencanaan strategis. Yang ketiga, untuk mempengaruhi pendapat dan perilaku guna memastikan keberhasilan implementasi kebijakan perusahaan. Nah, pada materi yang pertama ini mengenai akuntansi keperilakuan, ada juga subkategori akuntansi konvensional. Nah, akuntansi konvensional merupakan suatu disiplin jasa yang mampu memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai masalah keuangan perusahaan dan untuk membantu pemakai internal dan eksternal dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang kompleks dan dibentuk dari berbagai komponen yang saling berkaitan. Karakteristik sistem secara keseluruhan harus memiliki sasaran, input, output, dan lingkungan untuk mencapai target dasar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, akuntansi adalah sistem.
Manajemen, pengguna, dan personal sistem diperlukan dalam pengembangan sistem. Keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem informasi adalah merupakan bagian integral dari kesuksesan suatu sistem informasi. Akuntansi adalah informasi. Informasi yang diperlukan oleh manajemen harus memiliki karakteristik seperti akurat dan tepat waktu. Tersedianya informasi secara cepat, relevan, dan lengkap lebih dikarenakan adanya kebutuhan yang sangat dirasakan oleh masing-masing unit bisnis untuk mendapatkan posisi keunggulan kompetitif. Nah, materi selanjutnya ini mengenai perkembangan sejarah akuntansi keperilakuan. Riset akuntansi keperilakuan merupakan suatu bidang baru yang secara luas berhubungan dengan para perilaku individu, kelompok, dan organisasi bisnis, terutama yang berhubungan dengan proses informasi akuntansi dan audit. Riset akuntansi keperilakuan meliputi masalah yang berhubungan dengan yang pertama yaitu pembuatan keputusan dan pertimbangan oleh akuntan dan auditor. Yang kedua, pengaruh dari fungsi akuntansi seperti partisipasi dalam penyusunan anggaran, karakteristik sistem informasi, dan fungsi audit terhadap perilaku baik karyawan, manajer, investor, maupun wajib pajak. Dan yang terakhir yaitu pengaruh hasil dari fungsi tersebut, seperti informasi akuntansi dan penggunaan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Nah, perkembangan sejarah akuntansi keperilakuan ini awal mulanya dimulai dari kesadaran profesi akuntan dan ketertarikan mereka terhadap pengaruh disiplin keperilakuan mulai berkembang pada awal tahun 1950-an. Nah, kemudian mulai dari tahun 1960 sampai 1980-an, jumlah artikel mengenai akuntansi keperilakuan semakin meningkat. Dan di akhir-akhir ini, kegiatan seperti lokakarya, konferensi, dan simposium mengenai akuntansi keperilakuan telah berkembang pesat. Selanjutnya yaitu landasan teori dan pendekatan akuntansi keperilakuan. Nah, dari pendekatan normatif ke deskriptif. Sebenarnya ini ada dua pendekatan, yaitu yang pertama dari pendekatan normatif ke deskriptif, dan yang kedua nanti yaitu dari pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Kita bahas satu-satu, yaitu yang pertama dari pendekatan normatif ke deskriptif. Pada awal perkembangannya, desain riset dalam bidang akuntansi manajemen masih sangat sederhana, yaitu hanya memfokuskan pada masalah-masalah perhitungan harga pokok produk. Seiring dengan perkembangannya teknologi produksi, permasalahan riset diperluas dengan diangkatnya topik mengenai penyusunan anggaran, akuntansi, pertanggungjawaban, dan masalah harga transfer. Meskipun demikian, berbagai riset tersebut masih bersifat normatif. Sejak tahun 1950, tepatnya tahun 1952, desain riset lebih bersifat deskriptif dan diharapkan lebih bisa menggambarkan kondisi nyata yang dihadapi oleh para pelaku organisasi. Nah, dari pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Riset akuntansi keperilakuan pada awalnya dirancang dengan pendekatan universal, seperti riset oleh Argris di tahun 1952, Haput di tahun 1972, dan Otley di tahun 1978. Tetapi karena pendekatan ini memiliki banyak kelemahan, maka segera muncul pendekatan lain yang selanjutnya mendapat perhatian besar dalam bidang riset, yaitu pendekatan kontingensi. Berbagai riset yang menggunakan pendekatan kontingensi dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi berbagai variabel kontingensi yang mempengaruhi perancangan dan penggunaan sistem pengendalian manajemen. Nah, secara ringkas, berbagai variabel kontingensi yang mempengaruhi desain sistem pengendalian manajemen tersebut, yaitu yang pertama adalah ketidakpastian, yang kedua teknologi dan saling ketergantungan, yang ketiga industri perusahaan dan unit variabel, yang keempat strategi kompetitif, dan yang terakhir faktor-faktor yang dapat diamati. Baiklah, sekian presentasi mengenai pengantar akuntansi keperilakuan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.